Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dengan NIM C1012327 dari kelas A atau Pembangunan 1. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Arif Gunarsa, SE MSI, AK CA CGAA, selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, jadi tugasnya adalah membuat video untuk menjelaskan jurnal umum dan jurnal penyesuaian dari transaksi yang telah Bapak berikan. Langsung saja ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan A menyewa gedung sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Jadi di sini sudah ada jurnal umum yang saya buat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2023, sewa dibayar di muka di kolom kredit sebesar 20 juta dan kas di kolom kredit sebesar 20 juta. Nah, kenapa saya menempatkan sewa dibayar di muka ini di bagian debit? Karena pada saat 1 Oktober 2023 akun ini merupakan harta bagi perusahaan karena dia belum terpakai. Maka dari itu saya tempatkan dia di debit sebesar 20 juta. Nah, kenapa saya tempatkan di kredit? Karena pada saat menyewa gedung ini, perusahaan mengeluarkan 20 juta rupiah untuk membayar penyewaan gedung tersebut. Jadi perusahaan eh, kasnya berkurang sebesar 20 juta rupiah. Maka dari itu saya tempatkan kas di kolom kredit. Nah, selanjutnya untuk membuat jurnal penyesuaian, karena dimulainya dari tanggal 1 bulan 10 2023 dan masa sewanya itu sebanyak 2 tahun, maka masa sewanya berakhir tanggal 30 bulan 9 2025. Dan per jurnal penyesuaian itu dibuat setiap akhir periode akuntansi atau setiap tanggal 31 Desember. Nah, jadi kita akan membuat tanggal 31 Desember 2023 terlebih dahulu. Nah, biaya sewa 2023 yaitu 3/24. Kenapa 3? Karena pada tanggal 1 bulan 10 2023 ke akhir 2023 yaitu tanggal 31 bulan 12 2023 itu melewati sebanyak 3 bulan. Maka dari itu di sini saya tuliskan 3. Terus kenapa 24? Karena 24 ini menandakan masa sewa, yaitu sebanyak 24 bulan atau 2 tahun. Dikali 20 juta, hasilnya yaitu 2.500.000. Jadi, uang yang kita keluarkan, kas yang kita keluarkan untuk menyewa gedung selama 3 bulan, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, untuk biaya sewa 2024 itu 12/24. Kenapa 12? Karena kan masa sewanya 2 tahun. Jadi berakhir pada tanggal 30 bulan 9 2025. Maka dari itu, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024 itu masih termasuk dalam masa sewa. Nah, maka dari itu di sini dituliskan 12 bulan. Per 24 kali 20 juta sama dengan 10 juta. Nah, 10 juta inilah yang keluar dari perusahaan untuk menyewa gedung selama 2024. Nah, untuk biaya sewa 2025 itu adalah 9/24. Kenapa 9? Karena masa sewa berakhir pada tanggal 30 bulan 9 2025. Yang mana dari tanggal 1 Januari ke 30 bulan 9 itu melewati selama 9 bulan. Nah, makanya di sini 9/24 kali 20 juta sama dengan 7.500.000. 7.500.000 inilah yang keluar untuk menyewa gedung pada tahun 2025. Nah, untuk tabel jurnal penyesuaiannya seperti ini. Sebelumnya, kenapa perlu dibuatkan jurnal penyesuaian? Karena nilai yang
terpampang di jurnal umum ini merupakan bukan nilai sebenarnya. Karena masa penyewaan gedung itu selama 2 tahun. Jadi perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mengetahui nilai yang sebenarnya. Nah, jadi jurnal penyesuaian yang kita buat ini adalah pada tahun 2023, yaitu di akhir periode 2023. Nah, di sini saya menempatkan beban sewa di kolom debit sebesar 2.500.000, sedangkan sewa dibayar di muka di kolom kredit sebesar 2.500.000. Kenapa saya menempatkan beban sewa di kolom debit? Karena pada saat tanggal 31 bulan 12, dari tanggal 1 Oktober itu kita melewati 3 bulan. Yang mana pada saat 3 bulan itu kita sudah masuk dalam masa sewa gedung. Jadi kita sudah menikmati harta kita. Nah, dan itu ketika sudah dilewati, maka itu dicatat sebagai beban. Nah, maka dari itu saya catat beban sewa di kolom debit. Sedangkan sewa dibayar di muka di kolom kredit karena masa sewa yang telah kita gunakan itu berkurang. Nah, jadi 20 juta di sini dikurangi 2.500.000 karena itu sudah berkurang 3 bulan. Lebih mudahnya itu seperti anggaplah akun sewa dibayar di muka ini termasuk uang dan beban sewa ini adalah kenikmatan. Jadi uang kita keluarkan untuk membayar sewa gedung sebesar 2.500.000 dan kenikmatan yang kita dapat sebesar 2.500.000. Nah, jadi seperti itu gampangnya. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 16 November 2023 perusahaan A menerima pembayaran atas sewa sebesar 10 juta untuk 5 bulan. Buatlah jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Jadi di sini sudah ada jurnal umum yang telah saya buat, yaitu pada tanggal 16 November 2023, yang mana kas dalam sewa diterima di muka. Kenapa kas saya tempatkan di kolom debit? Karena di sini dia di transaksinya ada perintah dia menerima uang sebesar 10 juta. Menerima pembayaran atas sewa sebesar 10 juta. Maka dari itu, kasnya kan pasti bertambah, kas perusahaan. Maka dari itu saya tempatkan kas di kolom debit sebesar 10 juta. Kenapa saya menempatkan sewa diterima di muka di kolom kredit? Karena ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima melewati periode akuntansi. Maka dari itu saya menempatkannya di kolom kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, transaksi ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya karena dia menerima pembayaran ini di tanggal 16 November. Dia menerima pembayaran di muka di awal sebesar 10 juta pada tanggal 16 November untuk periode 5 bulan. Yang mana 5 bulan itu akan melewati satu periode akuntansi. Nah, jadi karena dimulai pada tanggal 16 bulan 11, 2023 ke akhir periode akuntansi yaitu pada tanggal 31 bulan 12, 2023 itu melewati sebesar 45 hari. Di sini dia tidak menggunakan periode per bulan karena karena pada saat dia menerima pendapatan itu bukan merupakan tanggal awal bulan maupun akhir bulan. Jadi dia menggunakan hitungan per hari. Nah, sedangkan dari tanggal 1 Januari 2024 ke 16 bulan April 2024 itu melewati sebesar 105 hari. Nah,
Jadi pendapatan sewa pada tahun 2023 yaitu 45/150. Kenapa 45? Yaitu karena pada saat tanggal 31 itu hari yang sudah dilewati yaitu sebesar 45 hari. Dan kenapa 150? Karena 5 bulan itu jika diubah ke dalam hari itu akan menjadi 150 hari. Nah, dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Jadi 3 juta inilah yang seharusnya nilai yang sebenarnya kita terima pada tahun 2023. Selanjutnya pendapatan sewa tahun 2024 yaitu 105/150. Dari mana 105? Yaitu dari tanggal 1 Januari 2024 ke tanggal 16 bulan April 2024 per 150 kali 10 juta sama dengan 7 juta. Jadi 7 juta inilah nilai sebenarnya atau pendapatan yang sebenarnya kita terima pada tahun 2024. Jadi di sini ada kolom jurnal penyesuaian yang telah saya buat pada tanggal 31 bulan 12 2023. Jadi sewa diterima di muka dalam pendapatan sewa. Nah, kenapa sewa diterima di muka saya tempatkan di kolom debit? Karena saya harus menyesuaikan nilai dari jurnal umum, yang mana di jurnal umum ini bukan nilai yang sebenarnya. Dan nilai yang sebenarnya yaitu sewa diterima di muka sebesar 3 juta dan pendapatan yang kita dapat dari jasa sewa yaitu sebesar 3 juta. Maka dari itu saya tempatkan pendapatan sewa di kolom kredit. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.